Piaget-Warley merumuskan hukum-hukum belajar yang kemudian hukum tersebut sangat mempengaruhi penelitian pada generasi berikutnya serta berpengaruh pada praktik pendidikan. 1. Hukum kesiapan. Ketika seseorang siap untuk melakukan sesuatu tindakan dan ia memiliki kesempatan untuk melakukannya, maka dalam diri orang tersebut akan terjadi kepuasan. Yang kedua adalah hukum latihan yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah koneksi antara stimulus dan respon akan menguat apabila keduanya digunakan. Dengan kata lain, melatih koneksi antara situasi yang menstimulasi dengan suatu respon akan memperkuat koneksi di antara keduanya. Yang kedua adalah koneksi antara situasi dan respon akan melemah manakala praktik hubungan dihentikan atau jika ikatan neural tidak dipakai. Yang ketiga adalah hukum pengaruh. Hukum ini adalah penguatan atau pelemahan dari suatu hubungan atau koneksi antara stimulus dan respon sebagai konsekuensi. Yang kedua adalah menurut Ivan Pavlov, yakni hukum pembiasan, yang dituntut jika kedua macam stimulus dihadirkan secara simultan, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui responden itu akan didatangkan kembali tanpa menghadirkan, maka kekuatan akan. Selanjutnya teori B.F. Skinner, yang mana menurut pandangannya teori ini disebut dengan behaviorisme radikal, yang menekankan studi ilmiah tentang respon perilaku yang dapat diamati dan determinan lingkungan. Pikiran sadar atau tidak sadar tidak diperlukan untuk menjelaskan perilaku dan perkembangan, karena menurutnya perkembangan merupakan perilaku. Jadi perkembangan dipelajari dan sering berubah sesuai dengan pengalaman lingkungan yang dipengaruhi oleh rangsangan dalam lingkungan, seperti kondisi dan kualitas rangsangan yang mempengaruhi jawaban yang akan diperlihatkan. B.F. Skinner menerapkan teori pengkondisian operan. Jadi, penggunaan konsekuensi menyenangkan dan tidak menyenangkan untuk mengubah perilaku. Misalnya, jika perilaku seseorang segera diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan, maka orang tersebut cenderung akan lebih sering mengulangi perilaku tersebut. Selanjutnya ada teori menurut Albert Bandura. Jadi Albert Bandura ini sangat terkenal oleh teori pembelajaran sosial, yang mana teori pembelajaran sosial ini salah satu dari konsep behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dan pikiran, pemahaman dan evaluasi. Teori kognitif sosial ini dikemukakan oleh Albert Bandura, yang menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor pelaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif ini berupa ekspektasi atau penerimaan siswa untuk meraih keberhasilan. Faktor sosial mencakup pengalaman siswa terhadap perilaku orang tuanya. Jadi menurut Albert, ketika siswa belajar, mereka dapat mentransfer pengalaman mereka secara kognitif. Dan juga faktor lingkungan mempengaruhi perilaku, dan perilaku mempengaruhi lingkungan. Kemudian faktor person atau kognitif mempengaruhi perilaku. Menurut Jean Piaget, dasar dari belajar adalah aktivitas anak bila ia berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan anak merupakan suatu proses sosial. Interaksi anak dengan orang lain memainkan peranan penting dalam mengembangkan pandangannya terhadap alam. Menurut Piaget, proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi tahap, atau penyimbangan antara proses asimilasi dan akomodasi. Contohnya, seorang anak sudah memahami prinsip-prinsip pengurangan. Ketika mempelajari prinsip pembagian, maka
terjadi proses pengintegrasian antara prinsip pengurangan yang telah dikuasai dengan prinsip pembagian sebagai informasi baru. Salah satu teori belajar kognitif adalah teori yang dikemukakan oleh Robert M. Gagne yang disebut dengan teori pembelajaran Gagne. Teori ini sebagai bentuk rangkaian langkah belajar yang mengategorikan situasi belajar berdasarkan peristiwa belajar, kemampuan belajar, dan pembagian tipe hasil belajar. Gagne mengemukakan 5 macam hasil belajar. 3 diantaranya bersifat kognitif, 1 bersifat efektif, dan 1 lagi bersifat psikomotorik. Psikologi Gestalt. Psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas, di mana data-data dalam psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena atau gejala. Prinsip dasar psikologi Gestalt yaitu interaksi antara individu dan lingkungan disebut sebagai perceptual field, di mana setiap perceptual field memiliki organisasi yang cenderung dipersepsikan oleh manusia sebagai figur atau ground. Oleh karena itu, kemampuan persepsi ini merupakan fungsi bawaan manusia itu sendiri, bukan skill yang dipelajari. Pengorganisasian ini mempengaruhi makna yang dibentuk. Kemudian prinsip pengorganisasian meliputi yang pertama yaitu principle of proximity, di mana organisasi berdasarkan kedekatan elemen. Kedua, principle of similarity, organisasi berdasarkan kesamaan elemen. Yang ketiga, principle of objective set, organisasi berdasarkan mental set yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang keempat, principle of continuity, organisasi berdasarkan kesinambungan pola. Yang kelima, ada principle of closure atau principle of good form, di mana organisasi berdasarkan bentuk yang sempurna. Kemudian yang keenam adalah principle of figure and ground, yaitu organisasi berdasarkan persepsi terhadap bentuk yang lebih menonjol dan dianggap sebagai figur. Kemudian yang terakhir adalah principle of isomorphism, di mana organisasi berdasarkan konteks. Ada hukum-hukum belajar Gestalt, di mana hukum-hukum belajar Gestalt ini meliputi yang pertama adalah hukum keterdekatan, yang kedua hukum ketertutupan, yang ketiga hukum kesamaan, dan yang terakhir adalah hukum kontinuitas. Aplikasi teori Gestalt dalam dunia pendidikan adalah belajar dapat dilakukan dengan cara yang pertama, belajar dimulai dari suatu keseluruhan, kemudian keseluruhan memberikan makna kepada bagian-bagian, kemudian individuasi bagian-bagian dari keseluruhan, dan anak belajar dengan menggunakan pemahaman atau insight. Kemudian insight tersebut dapat timbul melalui yang pertama yaitu kesanggupan, kemudian yang kedua ada pengalaman, yang ketiga taraf kompleksitas dari suatu situasi, kemudian yang keempat ada latihan, dan yang terakhir adalah trial and error. Sekian dari saya, terima kasih.